Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi sistem pendukung keputusan kita. Kali ini kita akan membahas metode yang masuk dalam kategori multi kriteria decision making, yaitu metode TOPSIS. Nah, TOPSIS sendiri ini merupakan singkatan dari teknik for order of preference by similarity to ideal solution. Nah, jadi sini ada sebenarnya kata kuncinya ya. Preferensinya kita berdasarkan kemiripannya terhadap solusi ideal. Jadi ada semacam solusi ideal yang nantinya mau kita hitung jaraknya. Ya, kita hitung jaraknya atau similarity-nya terhadap solusi ideal tersebut. Nah, alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal ini akan besar kemungkinannya untuk berada di ranking yang paling atas. Oke, kita lanjut. Nah, TOPSIS sendiri itu adalah salah satu metode yang cukup populer ya, dan telah dipergunakan secara luas dalam bidang SPK. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita tentang metode TOPSIS ini, saya langsung pakaikan contoh ya, salah satunya dalam studi kasus penentuan guru berprestasi yang merupakan salah satu agenda tahunan untuk memotivasi atau meningkatkan kinerja guru sehingga ada yang namanya kompetisi pemilihan guru berprestasi ya, di Indonesia biasanya diadakan. Nah, TOPSIS ini didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih ini tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Ya, jadi ada solusi ideal negatif, ada solusi ideal positif. Nah, mana ya ilustrasinya? Nah, ini ya. Jadi misalnya ya, ada solusi yang sifatnya positif, yang kita mau alternatif yang ada itu mendekatkan dirinya terhadap solusi ideal positif tersebut. Ya, ini jadi ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada alternatif 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada solusi ideal positif dan ada solusi ideal negatif. Nah, kalau alternatifnya itu cenderung lebih dekat ke solusi ideal negatif, bahwa maka kemungkinan dia akan kecil untuk terpilih ya. Sedangkan kalau alternatif tersebut dekat terhadap solusi ideal negatif, maksud saya solusi ideal positif, maka kemungkinan dia bisa berada di ranking yang atas. Seperti itu ilustrasinya. Jadi hitung jaraknya itu pakai rumus ini ya, Euclidean distance ya. Saya rasa sudah sempat kita jelaskan di mata kuliah sebelumnya. Nah, jadi kita langsung masuk ke algoritma TOPSIS-nya disertai contohnya ya. Di sini juga saya sudah menyiapkan file Excel-nya ya. Contoh kasus pemilihan guru berprestasi. Kegiatan pemilihan guru ini merupakan agenda rutin yang dilakukan mulai dari tingkat sekolah sampai tingkat nasional. Nah, dengan menerapkan metode TOPSIS, diharapkan dapat memberikan solusi berupa sistem pengambilan keputusan yang digunakan secara efektif dan efisien. Misalnya efisiensi waktu, tenaga, ataupun biaya yang tadinya pemilihan guru berprestasi ini dilakukan secara 100% oleh manusia ya. Kita dengan adanya SPK ini kita bisa sedikit meringankan pekerjaan manusia yang
bertugas sebagai pengambil keputusan agar pengambilan keputusannya itu didukung, ya, didukung oleh suatu sistem yang bernama sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode TOPSIS ini. Ya, jadi metode TOPSIS ini tadi ya yang menghitung kemiripan atau jarak suatu alternatif terhadap solusi ideal positif yang ditetapkan. Nah, ini syarat-syarat penilaian portofolio, penilaian guru berprestasi, ya ini saya ambil di referensi yang sudah ada. Mungkin sekarang sudah berbeda ya persyaratannya, tapi ini kan kita hanya sebagai contoh saja. Pertama syaratnya itu, maksud saya kriterianya itu portofolio guru ya. Portofolionya itu semacam pekerjaan yang dihasilkan oleh guru, yang dimana itu portofolionya menggambarkan apa saja prestasinya si guru tersebut. Nah, ini biasanya poinnya tinggi. Kemudian kriteria yang kedua ada tes tertulis. Nah, tes tertulisnya tentunya berkaitan dengan bidang ilmunya sang guru. Kemudian tes kepribadian, ini penting juga ya karena tentunya seorang guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, yang bisa menjadi panutan. Kemudian kriteria yang keempat tes wawancara, dan kriteria yang kelima adalah penilaian makalahnya. Jadi dia kayak ada hasil pengamatannya atau penelitiannya ketika dia sedang mengajar atau penelitian tindakan kelas. Nah, nanti hasilnya itu dibuatkan dalam bentuk makalah. Nah, makalah ini juga dinilai oleh tim penilai atau tim pengambil keputusan penentuan guru berprestasi. Nah, kemudian ini juga ya yang paling penting adalah pembobotannya. Nah, jadi dalam sistem pendukung keputusan ada yang namanya kepentingan atau bobot dari tiap-tiap kriteria tadi. Siapa yang menentukan? Nah, ini ditentukan oleh si pengambil keputusan. Jadi yang menentukan ini bobotnya masih manusia ya, bukan sistem. Misalnya ya, pembobotannya itu rentangnya antara 1 sampai 5. Nah, 1 itu sangat rendah sedangkan 5 sangat tinggi. Yang buat rentangnya ini juga si pengambil keputusan manusia, orang yang ditunjuk sebagai pengambil keputusan dalam pemilihan guru berprestasi ini. Kemudian biasanya pengambil keputusannya itu dalam bentuk tim ya. Jadi mereka menentukan bobot atau tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria. Nah, ini kalau di contoh ini ya, contoh dari referensi yang saya dapat, ini yang pembobotannya yang diberikan. Portofolio itu 5, ya artinya sangat tinggi. Kemudian hasil nilai tes tertulis bobotnya tinggi, 4 ya. Kemudian tes kepribadian tidak terlalu penting ya, jadi nilainya rendah. Wawancara itu kepentingannya cukup ya, 3, sedangkan membuat makalah sama ya, cukup penting. Nah, jadi ini semua ditentukan oleh tim pengambil keputusan. Selanjutnya alternatifnya. Nah, ini karena hanya sebagai contoh, kita hanya punya 4 alternatif. Padahal mungkin dalam prakteknya di lapangan alternatif atau calon guru berprestasi itu ada banyak ya. Bisa ratusan guru yang masuk dalam kriteria tersebut. Tapi karena ini contoh, kita hanya punya 4 alternatif, yaitu kita bernama Pak A, Ibu B, Bapak C, dan Ibu D. Seperti itu ya. Nah, langkah yang pertama sama dengan beberapa waktu yang lalu saya jelaskan tentang metode SAW. Ya, jadi kriteria sama alternatifnya dijadikan sebuah matriks ya. Matriks ini tadi berisi bobot atau grade dari masing-masing alternatif. Nah, ini misalnya setelah diadakan penilaian portofolio, tes tertulis, tes kepribadian, wawancara maupun pembuatan makalah, ternyata
ini nilai yang didapatkan oleh masing-masing alternatif. Misalnya ya cara bacanya, Ibu B memiliki nilai buruk dari hasil wawancara, ini ya berarti buruk. Nah ini grade-nya 1 sampai 5 ditentukan oleh si pembuat keputusan atau pengambil keputusan. Atau makalah yang dibuat oleh Bapak C diberi nilai cukup. Nah ini ya, cukup nilainya. Atau hasil tes kepribadian Ibu D dinilai baik. Nah seperti ini. Nah, jadi ini nilainya ceritanya akumulasi dari keseluruhan kriteria ya yang diperoleh oleh masing-masing alternatif atau calon guru berprestasi. Ini semua ditulis, dijadikan sebuah matriks perbandingan alternatif terhadap kriterianya. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita menghitung yang namanya matriks keputusan ternormalisasi atau normalized decision matrix. Nah, ini rumusnya ya. Jadi, matriks yang tadi kita bagi dengan akar dari jumlah kuadrat masing-masing nilai yang ada di dalam matriks tadi. Nah, jadi tiap-tiap matriks, tiap-tiap nilai yang ada dalam matriks dibagi dengan akar ya. Jadi ada dijumlahkan tiap-tiap matriks yang ada dalam baris yang sama. Nah, kita lihat contohnya ini ya. Nah, misalnya matriks baris ke-1 kolom ke-1 yaitu 3. Nah, 3 dibagi dengan, tadi rumusnya sama dengan 3 dibagi sigma XIJ. Nah, berarti sigmanya maksudnya seluruh ini ya. 3 tambah 4 tambah 3 tambah 5 di kuadratkan terus diambil akarnya sehingga didapatkan nilainya 3 dibagi dengan 7,6811 ini ya. Didapatkan matriks ternormalisasinya adalah 0,3906. Nah, nanti ditulis di sini 0,3906. Nah, untuk selanjutnya juga begitu. Jadi 4 ya untuk yang ini ya. Berarti ini 4 dibagi dengan 7,6811. Nah, nanti diperoleh nilainya berapa. Nah, kalau baris kolom selanjutnya juga sama ya. Jadi ini dicari dulu pembaginya. Misalnya ini ya. Jadi ini 3 dibagi akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, nanti ini ya. Ini hasilnya 3 dibagi 5,7446 sekian. Nah, itu hasilnya sudah kita dapatkan, dan kalau mau cepat bisa kalian kerjakan dengan menggunakan perangkat hitung, bisa kalkulator ataupun Microsoft Excel ya. Ini yang kita dapatkan tabel keputusan ternormalisasinya. Berikut ini sudah saya buatkan ini ya file Excel-nya untuk memperjelas perhitungan kita. Ya, jadi ini tadi kepentingannya ini ya sudah kita tulis 5, 4, 2, 3, dan 3. Ini bobotnya. Kemudian ini hasil matriks perbandingan alternatif terhadap kriterianya. Selanjutnya, nah ini pembaginya tadi untuk menghitung matriks keputusan ternormalisasinya, berarti 3 dibagi 7,681. Nah, didapatkan hasilnya 0,3906. Seperti itu ya. Ini rumusnya.
Nah, untuk yang kolom di sebelahnya juga sama, berarti 3 dibagi dengan 6,5574. Ini pembaginya didapatkan dari ini ya, square root atau akar dari kuadrat untuk masing-masing nilai yang ada dalam kolom tersebut. Kemudian dijumlahkan. Gitu ya. Oke, selanjutnya setelah didapatkan matriks keputusan ternormalisasi ini, nah kita cari yang namanya matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Nah, atau weighted normalized decision matrix. Nah, jadi setelah dinormalisasi kita bobotkan lagi, artinya kita kalikan dengan bobot yang sudah ditetapkan di awal tadi. Nah, ini rumusnya ya. Bobot ternormalisasi atau V itu didapatkan dari mengkalikan matriks ternormalisasi tadi yang ini ya, R ini dikali dengan bobot dari masing-masing kriteria. Tadi ya, portofolio bobotnya berapa, kemudian tes tertulis bobotnya berapa. Nah, ini ya hasil perhitungan tabel keputusan ternormalisasi dan terbobot. Nah, ini tadi bobotnya sudah ditentukan sejak awal, portofolio, kemudian tes tertulis ya, kemudian apa ya tadi, wawancara, dan juga tes kepribadian, dan juga makalah ya, itu sudah ditentukan. Nah, ini kita kalikan dengan matriks ternormalisasi yang sebelumnya kita peroleh. Nah, rumusnya hanya perkalian biasa saja ya, jadi untuk baris ke 1, kolom ke 1 berarti 0,3906. Nah, tadi. Nah, ini ya 0,3906 dikalikan dengan bobot ini ya, 5. Nah, didapatkan 1,9528. Ditaruh di sini. Kemudian baris ke 1, kolom kedua. Nah, ini sama saja, jadi 0,5208 kita kalikan dengan bobotnya portofolio tadi adalah 5, didapatkan 2,6038. Nah, kita tulis di sini untuk baris ke 1, kolom kedua sama juga halnya ya. Berikut kita lakukan seterusnya sampai ke baris keempat, kolom ke-5. Sehingga kita dapatkan matriks keputusan ternormalisasi dan terbobotnya seperti ini. Ya, ini sudah fix. Ini kita tunjukkan lewat Excel supaya lebih cepat kita dapatkan perhitungannya. Jadi C25 ya, berarti ini matriks hasil normalisasinya kita kalikan dengan C8. C8 itu bobot atau W dari kriteria yang pertama, yaitu kriteria portofolio. Nah, itu kemudian kita tarik sama ya, jadi kolom pertama itu untuk portofolio. Kemudian untuk tes tertulis juga sama. Jadi D25 berarti matriks ternormalisasi di baris ke-1, kolom kedua kita kalikan dengan D8 atau bobot untuk kriteria tes tertulis. Kemudian kita enter, didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah, sama ya, di kolom kedua ini semuanya dikali dengan 4.
ya, karena bobotnya adalah 4. Seperti itu sehingga didapatkan hasilnya seperti tabel ini. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan tabel keputusan ternormalisasi dan terbobot ini, kita tentukan solusi ideal positifnya. Tadi di awal kan sempat kita gambarkan bahwa ada yang namanya solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jadi ini lambangnya A plus dan A minus. Jadi positif merupakan solusi ideal positif yang diharapkan, sedangkan A negatif merupakan solusi ideal negatif. Makin kecil nilai A plus dan makin besar nilai A minusnya, maka makin besar kemungkinan sebuah alternatif untuk terpilih. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kalau mau mencari solusi ideal positifnya, kita pakai rumus ini maksimum ya. Dan tadi semua itu adalah benefit, maka semuanya maksimum. Kemudian kalau mau cari nilai solusi ideal negatifnya, kita pakai fungsi minimum. Ya, jadi di antara kolom tersebut mana yang nilainya minimum. Kita kalau di Excel kita tinggal pakai ini ya, fungsi maksimum dan minimum. Nah, ini hasilnya ya. Hasil perhitungan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kalau kita jabarkan di Excel sangat simpel. Nah, ini persamaannya jadi kalau benefit berarti maksimum dari ini ya, matriks pembobotan keputusan ternormalisasi tadi di kolom yang pertama ya. Semuanya kita ambil dan kita cari yang mana nilai maksimumnya. Untuk kolom kedua juga kita ambil nilai maksimumnya, kemudian kolom ketiga juga, keempat dan kelima ya. Kita ambil di antara 4 baris ini mana yang paling maksimum nilainya. Nah, untuk A minus itu kebalikannya ya. Jadi kita pakai fungsi minimumnya. Jadi di antara 4 baris ini mana nilai matriks yang paling kecil. Nah, begitu pula di kolom yang kedua, di antara 4 baris ini mana nilai matriks yang nilainya itu paling kecil ya, atau paling minimum, sehingga didapatkan tabel ini, tabel solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, dari situ kita menghitung besar jarak atau separation measure menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Nah, tadi ini ya di awal kita sempat singgung, disinilah kita mau menghitung jarak sebenarnya antara masing-masing alternatif tadi. Ada 4 alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif yang sudah kita dapatkan ini. Nah, untuk menghitung jarak Euclidean, ini ya persamaannya. Kalau pakai Microsoft Excel sudah cukup gampang ya. Jadi ini pakai fungsi square root ya, karena ada akar. Kemudian ini nanti ada kuadrat dan juga ada penjumlahan ya. Jadi semua matriks dalam kolom yang sama itu kita jumlahkan nilai dalam matriks tersebut. Nah, ini namanya solusi separation measure untuk solusi ideal positif dan separation measure untuk solusi ideal negatif ya. Ini kita pakai jarak Euclidean ya, Euclidean distance. Sebenarnya ada banyak perhitungan jarak, tapi umumnya yang banyak digunakan adalah jarak Euclidean karena memang simple
tapi cukup akurat. Nah, jadi cuma pakai rumus akar dan kuadrat. Nah, ini sehingga diperoleh nilai separation measure untuk solusi ideal positif dan solusi ideal negatif adalah seperti ditunjukkan pada tabel ini. Nah, cara perhitungannya adalah, nah ini kita lihat bahwa kita pakai rumus Euclidean distance. Ini ya, square root C35 kurang C30. Ya, jadi ini dikurang C30. Ya, ini ya. Ini semua yang ada di baris ke-1 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan kita cari akarnya atau square root-nya. Ini bisa dilihat ya. Jadi kita pilih enter. Begitu pula dengan separation measure untuk solusi ideal negatif. Nah, ini ya, jadi C30 dikurang ya, C30 di baris pertama dikurang C36 ya, ini A minusnya, kemudian dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan dengan D30 dikurang dengan D36, kemudian kita kuadratkan, jumlah sampai ke ujung sini dan kita cari. Nah, ini tiap-tiap alternatif kita dapatkan separation measure untuk solusi ideal positif dan separation measure untuk solusi ideal negatif dengan menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Nah, terakhir setelah kita dapatkan nilai ini, kita hitung relative closeness-nya atau kedekatan relatif terhadap solusi yang paling ideal. Nah, ini rumusnya. Jadi relative closeness itu didapatkan dengan membagi ya, ini solusi separation measure untuk solusi ideal negatif dibagi dengan separation measure atau jarak Euclidean untuk solusi ideal positif ditambah dengan separation measure untuk solusi ideal negatif. Nah, sesimpel itu rumusnya. Sehingga didapatkan, kita pakai ini ya, rumus Excel, jadi D39. D39 ini separation measure untuk solusi ideal negatif dibagi dengan penjumlahan antara D39 dan C39. Jadi S minus dan S plus kita jumlahkan. Jadi S minus dibagi S minus tambah S plus. Didapatkanlah relative closeness atau kedekatan relatif antara masing-masing alternatif terhadap solusi ideal positif. Nah, itu bahasanya. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa Bapak C itu berada memiliki relative closeness tertinggi ya. Tadi di awal sempat kita sebutkan bahwa makin besar relative closeness-nya, maka makin besar kemungkinan alternatif tersebut untuk berada di ranking yang paling atas. Sehingga setelah di ranking, berdasarkan nilai relative closeness tadi, didapatkan bahwa hasil perhitungan dengan metode TOPS ini
Bapak C terpilih sebagai guru paling berprestasi dengan nilai relatif plus-minus tertinggi sebesar 0,5879. Nah, tapi ini kita fungsinya hanya sebagai pendukung keputusan dari si pengambil keputusan. Nah, jadi dengan adanya sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS ini, kita bisa membantu si pengambil keputusan dalam menentukan siapa guru yang paling berprestasi berdasarkan alternatif dan juga kriteria yang diberikan di awal, seperti itu. Ya, jadi Bapak C berdasarkan sistem ini terpilih sebagai guru berprestasi. Oke, saya kira demikian. Silakan kalian ini ya mencoba mengerjakan mandiri, mencoba membuat perhitungan Excel-nya karena saya tidak share di kelas materi Excel-nya, saya hanya sharing file PowerPoint-nya ya. Silakan kalian mencoba sendiri membuat perhitungan manualnya atau bisa juga pakai tools perhitungan yaitu Microsoft Excel. Kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.